Malam, salam sepak bola. Ya, jadi malam ini saya mau bahas sedikit aja ya. Dua tim, Inter dan Atalanta. Ya, hasilnya bertolak belakang. Ya, Atalanta menang melawan Liverpool, tim yang diunggulkan lah harusnya ya. Sedangkan Inter ya udah diprediksi lah kalah sama Madrid. Kalau saya prediksi emang kalah harusnya Inter. Tapi kita bahas Inter nanti. Kita bahas Liverpool Atalanta dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat di starting line up-nya itu memang menurut saya Liverpool sudah siap kalah. Karena mereka praktis hanya memainkan 5 pemain starternya ya. Mane, Salah, Milner, Wijnaldum sama Alisson. Backnya itu semua cadangan. Ya, dan Robertson dicadangin ya, lalu Fabinho juga dicadangin meskipun mereka berdua masuk ya di babak kedua. Nah, sedangkan Atalanta itu kan saya pernah bikin review tuh. Jadi di match pertama saya bilang Atalanta ini kepedean nih, gitu karena praktis mereka memasang 3 pemain tengahnya ini berkarakter menyerang. Ya, di match kali ini itu mereka memasang Remo Freuler dan Martin de Roon. Yang praktis mereka itu punya cara bermain yang lebih defensif ya, mau untuk merebut bola ya, dan agresif ya untuk merebut bola dan penyeimbang tim lah, penyeimbang tim. Sedangkan di sisi kanan Hateboer, kirinya Gosens, depannya itu mereka memainkan Alejandro Gomez dan Josip Ilicic. Nah, 2 pemain ini pemain yang punya skill di atas rata-rata memang. Ya, kalau teman-teman yang jarang ikutin Serie A ya, 2 pemain ini mungkin yang duet terbaik lah, mungkin 2-3 tahun yang lalu lah Atalanta. Ya. Kan Zapata akhirnya masuk ya, tapi 3 pemain depannya Zapata, Ilicic dan Gomez ini termasuk yang menyeramkan lah di Liga Italia. Mereka tuh sangat sering bermain membunuh lawannya dengan skor-skor besar, 4 gol, 5 gol, sangat sering. Ya, jadi harusnya Liverpool nggak meremehkan tim ini meskipun mereka di match pertama menang 5-0. Ya. Dan tipikal gol-golnya itu tipikal gol-golnya tipikal gol-golnya Atalanta. Ya, mereka tuh sangat sering memanfaatkan lebar lapangan, tapi bermain dengan passing cepat, memainkan triangle passing, memainkan passing-passing pendek, lalu dikombinasi dengan passing-passing through pass atau passing-passing crossing ya. Tapi bukan crossing yang ke kerumunan, tapi lebih kepada sisi kanan tiba-tiba ke kiri bolanya. Sehingga defense ini sering geser dan mereka memanfaatkan pergerakan pemain belakang yang melakukan defense ini, sehingga ketika mereka geser kan ada yang kosong nih. Ya. Di area-area kosong itu pemain tengahnya ya atau pemain depannya itu masuk. Nah, mereka juga punya kemampuan untuk melakukan passing wall pass, melakukan sentuhan 1-2 gitu ya. Dan ini tipikalnya Atalanta. Gitu. Gol-golnya itu kan juga seperti itu ya, crossing, lalu dari tengah ya, mereka berusaha menyerang lewat tengah, bola dilempar ke kiri, lalu dari kiri ke crossing. Artinya kan defense kan geser. Gitu. Nah, itulah kehebatannya Atalanta yang ternyata mungkin di match pertama nggak keluar, tapi di match kali ini ya Liverpool dengan materi seperti itu ya akhirnya ya menerima akibatnya gitu ya. Dan ya kalau buat saya sih sebenarnya di match kali ini kalah nggak apa-apa lah, karena praktis sebenarnya Liverpool masih sangat berpeluang lolos ya. Dia butuh 1 kemenangan lagi dan mungkin di match terakhir kan lawan Thailand ya. Ya harusnya bisa menang lah. Gitu ya. Jadi ya ini pembelajaran lah buat Liverpool, karena bagaimanapun memang materinya Liverpool ini kurang dalam. Ya, kalau mereka ingin berprestasi di IPL ya seperti tahun kemarin dan juga berprestasi di Liga Champions, mereka praktis ya setidaknya harus beli 2-3 pemain lagi lah, terutama di lini belakang. Ya karena lini belakang ini ya terlihat materinya ini harusnya Liverpool ini bukan seperti ini materinya. Gitu ya. Jadi ya selamat lah buat Atalanta ya, dan semoga Atalanta juga lolos mendampingi Liverpool. Saya tetap yakin Liverpool akan lolos. Oke, jadi itu Atalanta Liverpool. Lalu kita masuk ke matchnya Inter Madrid. Ya, jadi kalau buat saya Inter udah nggak akan lolos deh, udah. Jadi nggak usah berharap Inter lolos meskipun
hitung-hitungannya masih memungkinkan, tapi udah nggak usah berharap karena satu, Inter memang nggak layak lolos, ya. Dan yang kedua, mungkin Inter harus berkonsentrasi aja ke Liga Italia, ya. Karena kalau lihat dari segi permainannya itu Inter memang parah sekali. Ya. Formasi yang dipasang itu kan sama terus, itu 352. Nah, masalahnya materinya juga sama terus, ya. Materi yang dipasang kemarin itu sama, terutama lini tengahnya ya. Sama ketika waktu mereka lawan Torino, ya, di mana Torino bisa unggul lebih dulu 2-0, yaitu pemain-pemainnya, gitu ya. Tengah Vidal, Barella, Gagliardini, ya. Praktis tidak punya pemain yang punya skill dan visi yang baik. Ya, Vidal ini kan juga bukan pemain yang punya skill untuk dari sisi ofensif baik, ya. Dia dia mungkin bagus kalau disuruh ngerebut bola misalnya, ya, atau mungkin mendelay permainan, ya, tapi untuk bermain menyerang, mencari peluang, itu bukan tipikal seperti itu. Gagliardini ya udah nggak usah diomongin lah, mau dilatih seminggu 10 kali atau 20 kali juga mungkin mainnya tetap sama gitu ya. Cuman memang di match kali ini Gagliardini ya so-so lah, nggak terlihat buruknya gitu ya. Nah, sedangkan Barella memang pemain ini masih cukup mentah lah buat saya gitu, karena dia bagus di beberapa momen. Di beberapa momen itu masih terlihat terlalu sering membawa bola, ya. Visinya juga masih perlu banyak diperbaiki, ya, karena passing-passingnya juga masih sering salah, ya. Apalagi kelemahannya adalah Barella itu kalau dia bermain di depan, syutingnya juga nggak akurat. Yang kedua, ini yang harus sangat diperbaiki. Dia ini sering melakukan pelanggaran yang nggak perlu, ya, dan terbukti, gitu kan. Gol pertamanya Madrid kan karena pelanggarannya dia, ya. Dan sebenarnya ya di 5 menit pertama sebelum penalti itu Madrid ngajarin cara bermain bola yang baik ke Inter Milan. Ya. Terlihat meskipun mereka mungkin nggak terlalu impresif ya, tapi cara mereka untuk memanfaatkan celah, cara mereka untuk mencari posisi, pergerakan pemainnya itu sangat efektif. Dan Inter tuh nggak pernah bermain seperti itu. Praktis cuma mengandalkan passing kanan, passing kiri, back pass, passing kanan, passing kiri. Udah itu aja sepanjang pertandingan. Sekali-sekali kalau menyerang, long pass ke strikernya, Lukaku, Lautaro. Lautaro kita tahu sendiri kan, mungkin kalau dari 10 kali umpan tuh mungkin yang benar-benar bisa dikontrol dengan baik itu mungkin 1 atau 2 umpan aja gitu. Yang lainnya kan sering lepas bolanya lah gitu. Jadi Lautaro juga harus diperbaiki ya. Nah, Lukaku sendiri juga sama gitu ya. Nggak bisa di semua match itu menggantungkan ke Lukaku sebagai pantulan lah gitu, sebagai orang yang memang menjadi target man untuk mendapatkan bola baik di depan maupun di tengah. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus punya cara lain Conte ini. Nah, itu yang jadi PR, dan sampai sekarang PR-nya nggak ketemu gitu loh. Jadi wajar kalau misalnya Inter itu kalah ya. Dan saya udah bilang ya, kalau kita ngomongin Conte ini dari awal, pada waktu rame-rame itu kan saya udah bilang kalau saya sih jadi manajemen saya akan ganti gitu ya. Bukan cuma karena Conte itu mungkin rewel masalah pemain, tapi juga nggak berubah cara permainannya gitu ya. Kalau kita lihat tahun kemarin deh ya, di sebelum tengah musim ya, itu Inter kan bermain bagus dan konsisten. Setelah lewat itu permainannya juga nggak berubah gitu loh. Meskipun mungkin hasilnya sedikit lebih baik dibanding Spalletti, tapi cara bermainnya nggak berubah. Ya, dan Inter nggak bisa mengandalkan permainan dengan cara seperti itu terus. Mau sampai kapan? Ya. Dan kalau dibilang saat ini apakah harus ganti pelatih? Menurut saya telat. Ya, ganti pelatih tengah musim itu nggak enak gitu loh. Karena praktis ya mungkin 1-2 match apa 3 match bisa menyegarkan situasi di tim misalnya ya. Tapi kan nggak, untuk jangka panjang ini tetap perlu perombakan dan lain-lain gitu loh. Jadi ya kalau menurut saya yang ideal adalah pergantian pelatih di awal musim. Ya. Lalu ini nih sebenarnya yang saya khawatirkan sebenarnya ya. Jadi
Saya nggak terlalu ingin bahas matchnya karena udahlah, setelah Vidal kartu merah itu menurut saya udah selesai matchnya. Ya cuman ada dua hal yang saya khawatirkan ya. Yang pertama adalah mentalitas pemain ya. Kalau Inter ini bermain seperti ini terus, ini mentalitasnya bisa anjlok lah. Dan saya yakin saat ini juga udah pasti jelek lah. Ini berpengaruh nanti di match-match berikutnya pastinya. Gitu. Apalagi kalau nanti beberapa pemain itu udah mulai nggak percaya sama Conte. Nah ini bahaya. Gitu ya. Karena kita tahu di Chelsea dulu kan juga beberapa pemain udah nggak seneng lah sama Conte. Ya, kalau sampai itu terjadi ya udah wassalam. Ya, jangankan Scudetto ya, peringkat 4 aja mungkin sulit buat Inter. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita tahu kan ownernya Inter itu Suning dan dia udah invest beratus-ratus juta US dollar ya, atau euro lah ya. Nah, Suning ini kan investor baru ya. Ya mungkin ya, saya juga nggak tahu sih, tapi kemungkinan ya mereka ini juga nggak terlalu paham tentang bisnis sepak bola. Ya, praktis kan anaknya yang dikasih jadi presiden. Ini kan sebenarnya mainan buat anaknya si Stevenson. Ya. Tapi kalau Inter ini prestasinya ya so-so lah gitu ya. Di Liga Italia juga juara susah. Di Liga Champions nggak pernah lolos dari grup ya. Mungkin ya nanti Suning ini akan ya udahlah gitu, nggak usah terlalu invest banyak-banyak. Ya, jadi mereka akan membatasi dari sisi investasi. Nah ini bahaya. Gitu ya. Jadi memang manajemen ini harus segera menyarikan solusi. Kalau memang tetap menggunakan Conte, ya Conte memang harus dipush, ya harus menggunakan variasi taktik yang lain. Ya, at least kalau misalnya dicoba dan masih kalah, paling enggak tuh nyoba gitu loh. Tapi kalau ini kan enggak, sama terus nih sepanjang musim kayak gitu aja mainnya. Ya, dan semoga juga Suning masih bersabar dan masih mau terus untuk melakukan investasi. Ya karena bisnis sepak bola itu bukan bisnis yang setahun 2 tahun langsung untung. Ya butuh waktu yang agak lama. Jadi itu PR Inter masih sangat banyak. Minggu depan ketemu Sassuolo ya, dan saya pikir juga sebagai Interisti saya sih berharap udahlah nggak usah mikirin Liga Eropa atau Liga Champion. Udah mending fokus ke Liga Italia. Itu akan lebih realistis dan lebih masuk akal ya. Dan mungkin memang Inter ditakdirkan untuk kalah sehingga mereka fokus ke Liga Italia. Jadi itu reviewnya Atalanta dan Inter ya, buat Interisti tetap semangat dan jangan menjadikan kekalahan ini sebagai sesuatu yang terlalu dipikirkan lah. Udah, ini cuma sepak bola ya, jadi semoga nanti di lawan Sassuolo kita bisa menang. Oke, selamat malam dan salam sepak bola.